biarlah biar komplit gitu. Ini wah kamu zikir, kamu sholawat, ben komplit kita mendengarkan mau itu dari Al Habib Najib bin Farid Al Munawar. Mudah-mudahan yang beliau sampaikan nambahkan pengetahuan kita dan kita kecintaan kita dengan Nabi Muhammad SAW lebih. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Pokoknya kalau sama Habib Idrus bin Umar Asgaf ini pokoknya harus semangat kita. Tidak bisa, tidak semangat. Biasanya nek sing majlis ngantuk, nek karo Habib Idrus orang ngantuk. Ngantuk nama badan. Bismillah. Katakan al-ujur ala qadri ta'ab. Pahala yang didapatkan oleh seseorang itu tergantung daripada jerih payah yang dia keluarkan. Semakin siang semakin panas, insya Allah semakin banyak pahala yang kita dapat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati para habaib, khususnya Al Habib Idrus bin Umar Asgaf, Habib Abdul Qadir Asgaf, dan juga yang kita hormati keluarga besar almarhum Bapak Haji Muhammad Subandi, yang saya hormati seluruh para guru, para staf daripada Yayasan Pendidikan Islam HM Subandi, dan juga seluruh para guru, para orang tua murid, dan juga para siswa dan siswi yang kami cintai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita semua, memberkahi umur kita semua dalam keadaan sehat, afiat, ala ta'atillah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, adik-adik yang kita cintai, majlis pada siang hari ini adalah salah satu contoh majlis yang terbaik. Duduk kita di siang hari ini adalah salah satu contoh tempat yang terbaik, karena dikatakan satu yang indah, suatu hal yang indah itu adalah ketika seseorang menanam bunga ada di taman. Tapi suatu hal yang paling indah itu adalah ketika menanamkan dzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ada di setiap lisan. Alhamdulillah tadi dituntun bersama dengan Al Habib Idrus, kita dituntun bersama-sama menanamkan dzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ada di lisan-lisan kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sedikit saja kita ingin menceritakan kisah-kisah daripada keutamaan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki untuk adik-adik kita juga mau tanya, tapi kalau yang nanya saya ada hadiahnya. Nanti kalau mau minta hadiah sama Habib Idrus ya, jadi kalau mau minta hadiah sama Habib Idrus. Nah, nenek moyang manusia siapa? Nabi. Bib, yang SMP jawab Bib, yang MTS jawab Bib. Nabi Adam. Yang diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam siapa? Siti Hawa. Nah, Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai manusia pertama, kemudian dikeluarkan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihi salam, yaitu Siti Hawa. Di awal Nabi Adam alaihi salam, beliau melihat kepada Siti Hawa, timbul perasaan senang, timbul perasaan cinta. Nah, timbul perasaan cinta sampai kemudian Nabi Adam ngomong sama Allah, ya Allah nikahkan aku kepada Hawa. Allah balik tanya kepada Nabi Adam, kalau kamu mau menikahi Hawa terus maharnya apa?
Kalau nikah kan ada maharnya. Kalau kamu mau menikahi Hawa, maharnya apa? Kemudian Nabi Adam ngomong, ya Allah aku nggak tahu ya Allah. Maharnya apa? Aku tidak tahu ya Allah. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Adam, Salli ala Muhammad asyra marrat. Bersolawatlah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 kali, jadikan itu sebagai maharnya. Kemudian Nabi Adam kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai maharnya, dan dinikahkanlah Nabi Adam kepada Siti Hawa. Nah, maka dari itu kita harus tahu bahwasannya terciptanya manusia, terciptanya kita ini juga adalah karena solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo bismillah, solawatan lagi. Tadi sama Habib Idrus, sekarang kita bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat dan solawat ini merupakan bukti cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Yang tidak menjawab solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tandane wong orang yang medit, kata Al-Habib Idrus tadi, orang yang tidak mau menjawab ketika nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, dia adalah orang yang pelit. Satu ketika Sayyidatuna Aisyah, istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika di malam hari beliau menjahit di bawah penerang yang mananya lampu itu adalah lampu dari lampu minyak. Di situ minyaknya habis, lampunya padam. Menjahit di malam hari karena beliau kaget, padam, jatuh itu jarumnya, dan kemudian beliau mencari-cari tidak dapat karena gelap. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kamarnya. Tiba-tiba kamar itu menjadi sangat terang, padang kamar itu, dan akhirnya sampai Sayyidatuna Aisyah bisa menemukan adanya jarum yang jatuh di dalam kegelapan karena terangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu Sayyidatuna Aisyah mengatakan, betapa bercahayanya engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa bercahayanya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menjawab, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Celaka bagi orang yang dia tidak dapat memandangku kelak di hari kiamat. Wa man lam yaraka ya Rasulullah. Sayyidatuna Aisyah tanya, ya Rasulullah, siapa orang yang tidak dapat memandang engkau kelak di hari kiamat? Al-bakhil, orang yang pelit, orang yang medit. Wa manil bakhil ya Rasulullah, siapa orang yang pelit ya Rasulullah? Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit adalah orang yang ketika namaku disebut di hadapannya tapi dia tidak mau bersolawat kepadaku. Allahumma salli ala Muhammad. Insya Allah betul kata Al-Habib Idrus tadi, semua di sini siswa dan siswinya, murid-muridnya semua sekolah ada di tempat yang tepat. Kenapa? Ketika disebutkan nama Nabi Muhammad, ketika disebutkan nama Nabi Muhammad, kemudian semuanya menjawab alhamdulillah. Berarti murid-murid YBI HM Subandi tidak ada yang medit, tidak ada yang pelit,
insya Allah nanti mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, khususnya ini untuk orang tua murid, diperhatikan anak-anaknya. Kira-kira apa yang mereka cintai, apa yang mereka sayangi, apa atau siapa yang mereka idolakan. Yang mereka idolakan siapa? Orang tua harus tahu. Jangan sampai mereka mengidolakan orang yang salah. Anak-anak zaman sekarang kemudian mengidolakan artis-artis Korea, mengidolakan artis-artis sepak bola, mengidolakan penyanyi-penyanyi yang tidak jelas, sampai naudzubillah min dzalik, mereka meniru daripada apa yang dipakai dari pakaiannya, yang menjadi kelakuannya ditiru. Kenapa? Karena mereka mengidolakan orang-orang yang salah. Ceritakan orang tua ini, ceritakan kepada anak-anaknya bagaimana keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan untuk anak-anak Anda idola adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan salah, kalau jenengan kok mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adik-adik semua yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik di sini ketika mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidupnya untung di dunia dan di akhirat untung toh. Amin ya rabbal alamin. Kenapa bisa untung? Ketika kita mengidolakan Nabi Muhammad tidak pernah rugi, tidak ada ruginya sama sekali. Coba kita lihat jenengan kalau misalkan anaknya itu mengidolakan artis-artis Korea ataupun yang lainnya, jenengan malah rugi. Bagaimana tidak? Ketika seseorang anak mengidolakan seseorang yang tidak tepat, seperti halnya artis-artis Korea, penyanyi-penyanyi dangdut, pemain sepak bola, kalau mengidolakan sesuatu, mau tidak mau dia akan meniru. Dari segi pakaiannya meniru, dari segi penampilannya. Naudzubillah min dzalik. Artis-artis Korea sing lanang rambutnya dicat pink, dicat biru. Naudzubillah min dzalik, karena anak-anak mengidolakan yang salah, akhirnya nanti niru. Cara berpakaian, naudzubillah min dzalik, mereka yang diidolakan tidak menutup aurat, naudzubillah min dzalik, anak-anak kemudian ikut tidak menutup aurat. Maka dari itu tugas bagi orang tua di rumah, kalau di sekolah anak-anak jenengan ditanggung oleh guru-guru, ditanggung oleh ustadzah, tapi jangan kemudian cuma ketika di sekolah aja ada pendidikan, tapi tetap di rumah orang tua itu juga harus mendidik. Karena ketika di sekolah memang diawasi, tapi kalau di rumah, apa yang anak-anak sampean lihat, apa yang anak-anak sampean dengar, sampean semua harus tahu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'uluna an ra'iyatihi. Setiap dari Anda itu adalah pemimpin dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban tentang orang-orang yang dipimpinnya. Nah, jenengan punya anak, kelak nanti di akhirat akan ditanyakan sama Allah. Kenapa anaknya bisa seperti ini? Kenapa anaknya bisa seperti itu? Kenapa anaknya bisa melihat seperti ini, seperti itu? Itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, jenengan wali murid semuanya ini tetap harus memperhatikan anak-anak Anda semuanya. Karena mohon maaf, yang namanya orang tua, kalau zaman dulu orang tua itu mendidik, tapi di zaman sekarang yang naudzubillah min dzalik, kita sudah diperbudak dengan yang namanya setan gepeng. Setan apa? Gepeng. Setan ini dikantongi terus digawa ning dinding. Setan apa? Setan gepeng. Kita sudah diperbudak sama setan gepeng ini. Nah, tugas daripada wali murid, tugas daripada guru-guru pada zaman ini ekstra daripada yang dulu-dulu. Kenapa? Sekarang ini maksiat itu gampang. Orang mau melakukan perbuatan dosa itu gampang. Tidak usah nunggu keluar rumah,
Di dalam kamar seseorang anak bisa mengerjakan perbuatan dosa. Nah, kalau zaman dulu kalau zaman dulu orang tua itu mendidik, tapi kalau zaman sekarang banyak, maaf ini, orang tua itu bukan mendidik tapi memelihara. Mohon maaf, kenapa bisa seperti itu? Kita lihat, nek anake durung mangan, bingung napa mboten jenengan? Bingung. Ditakokke, kok urung mangan? Ayo nang mangan, dimasakke, ditukokke. Tapi nek anake durung salat ora tau bingung. Anake duwe HP, cekelan HP, sampean meneng ora bingung. Tapi anake cekelan, ora nyekel Al-Qur'an, ora iso maca Al-Qur'an, sampean kok kaya ora bingung. Wayah mangan dikongkon mangan, wayah adus dikongkon adus. Tapi wayah salat ora ditakoki, wayah ngaji ya ora dikongkon, ora diujek-ujek. Nah, ini artinya memelihara bukan mendidik. Maka dari itu jadilah orang tua yang mendidik bukan yang memelihara. Kalau kita sama anak kita, sama anak-anak ini yang akan melanjutkan generasi kita selanjutnya ini, kok kita hanya memperhatikan bagaimana makan dan minumnya tanpa memperhatikan sholat dan ngajinya, naudzubillah min dzalik. Jenengan-jenengan mangkih bakal ngrasake sing jenengane mati. Lah nek wis mati, anak-anak sing ora diajari salat, sing ora diajari ngaji, naudzubillah, sing diajari ning nggur mangan karo golek duit tok, orang tua meninggal dunia, akhirnya anak nggur sibuk mangan karo golek duit. Nah, tapi kalau diajari ngaji, diajari salat terus, alhamdulillah yang seperti diajarkan ada di Yayasan Pendidikan Islam HM Subandi, insya Allah anak-anak ini akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Meskipun sudah meninggal dunia orang tuanya, anak-anaknya tetap mengalirkan pahala, mengirimkan pahala kepada orang tuanya. Itu yang kita harapkan. Semoga semua murid-murid di sini, yang perempuan yang laki, insya Allah menjadi anak-anak yang dapat menjadi amal jariah bagi orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa ini, semua yang tadi kita diajak bersolawatan oleh Al-Habib Idrus tadi, kita pahalanya kita niatkan adalah untuk almarhum Haji Muhammad Subandi. Mudah-mudahan pahala-pahala yang banyak terus mengalir kepada beliau sebagai pendiri yayasan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan kepada kita, berkah solawat, maksiat minggat, berkah solawat, penyakit-penyakit minggat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan karena udah panas nggih niki nggih. Panas sama mboten nggih? Panas. Pokoknya nek selawatane karo BP terus mbok panas ora krasa insyaallah. Nggih, selawatan malih bareng nggih. Nah, hadirin hadirat ya rahimakumullah, rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wal mu'afati minal fitani. Hadza minni wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.